biasanya mukanya adalah muka-muka masem gitu ya. Bukan muka-muka seger, muka-muka asem, kelihatan beban hidupnya yang terlalu berat. Golongan yang kedua adalah golongan anak-anak undergraduate, ya, anak-anak S1 gitu. Anak S1, terus anak-anak Poltek gitu-gitu. Wah, itu beda, mukanya ada muka-muka cerah. Muka cerah, muka-muka orang-orang yang menyongsong hidup dengan penuh penuh sukacita gitu. Kalau anak-anak yang master sama anak-anak PhD itu udah wajahnya wajah-wajah orang yang penuh kesulitan hidup. Nah, ini kalau anak master sama PhD itu kalau bikin acara itu pasti acara dijamin boring, membosankan acara. Ngundang orang terus disuruh ngomong. Paling gitu, pol-polnya gitu. Undang yang pernah diundang itu Mahfud MD diundang. Terus ngomong gitu, ngomong terus kita diskusi gitu. Tito Karnavian ya itu juga pernah diundang. Ngobrol, diskusi, paling makan bareng ya, gitu aja. Membosankan. Paling top muter film, paling top. Jadi muter film. Muter waktu itu kita bikin acara muter film nonton bareng pasti yang main Reza Radian sama anaknya itu lupa saya. Yang kisah ceritanya itu latar belakangnya adalah kehidupan anak nelayan di Labuan Bajo. Apa sih? Lupa saya. Lupa. Judulnya apa? Lupa saya. Iya paling itu. Tapi filmnya bagus sih, filmnya keren. Mirrors Never Lie. Nah, itu judulnya Mirrors Never Lie. Anak nelayan di Labuan Bajo. Ya sudah paling top itu. Nah, kalau anak undergraduate, anak-anak Poltek sama S1 itu, waduh itu acaranya selalu top-top karena mereka bikin acara. Tiap tahun mereka bikin acara yang mereka sebut dengan Serenada kalau nggak salah, Serenada. Itu yang diundang ya bangsanya Kunto Aji, bangsanya Ran gitu. Yang acara ini adalah acara ketika yang diundang adalah Ran dan Kunto Aji. Tahun 2017, sekitar bulan Juli kalau nggak salah. Pas dingin-dinginnya, jadi dingin banget musim dingin, pas winter, dingin banget. Makanya pada pakai jaket ya, ini saya pakai jaket tebal. Rangkep 1, 2, 3, rangkep 3 baju saya nih, saya ingat saya. Rangkep 3. Rangkep 3. Jadi yang diundang adalah Ran sama Kunto Aji. Karena acaranya itu konsernya tuh besok itu saya malamnya tuh ada acara makan malam. Saya besoknya nggak hadir karena saya mikirnya wah pasti rame nih, ada Ran, ada Kunto Aji kan pasti rame. Jelas saya malamnya aja saya datang ke Konsulat Jenderal. Di situ ada acara makan malam. Terus jadi ada makan malam bareng sama Ran, bareng sama Kunto Aji, terus kemudian habis itu mereka nyanyi gitu kan. Ya, mereka nyanyi masing-masing satu lagu kalau nggak salah. Jadi yang hadir nggak banyak karena ruangannya juga kecil ya, ruangannya kecil aja banyak. Terus kita makannya juga makan malam rame-rame gitu pakai kotaan makannya, pakai kotaan. Terus pas itu Mas foto Mas, saya ketemu Kunto Aji, Mas foto Mas, oh iya foto Mas, kita selfie cepet. Nyampe rumah saya buka HP saya lihat-lihat. Yang saya lihat itu bukan fotonya Kunto Aji yang saya lihat, foto saya dulu yang saya lihat. Ya karena saya memang manusia seperti itu, saya manusia egois, saya nggak peduli dengan Kunto Aji, memang gue pikirin. Ya. Saya lihat foto saya dulu, gambar saya dulu, wah gambar saya keren, udah ada senyumnya kelihatan, baru saya ngelirik Kunto Aji, Kunto Aji tentu juga pas senyum juga dia. Kalau saya misalkan foto bareng sama Sasa, itu saya juga seperti itu nanti. Tak lihat dulu nih, pas sudah di HP tak lihat dulu. Sasa tak cuekin pasti kan. Saya lihat dulu foto saya. Wah, Agung keren banget. Sasa emang gue pikirin. Karena saya adalah makhluk yang rasional. Makhluk yang egois, yang tak pikirin adalah saya sendiri. Kunto Aji, Sasa, Siska, apalagi Yofi ya, emangnya gue pikirin orang-orang kayak gitu kan, sudahlah, minggir ya. Yang saya lihat adalah saya sendiri. Karena saya adalah makhluk yang rasional, yang mementingkan diri saya sendiri.
Ini sudah kita diskusikan di awal, di mata kuliah kita pertama. Itu yang menjadi dasar pada ilmu ekonomi gitu. Jadi kalau Anda misalkan beli pecel, terus pecelnya tuh enak banget, sambelnya pedes, terus kangkungnya tuh seger, kemanginya tuh masih oke banget, rempahnya tipis dan kriak-kriak. Nah itu kok bukan karena Mbak yang jualan pecel itu ingin membuat Anda bahagia, sama sekali tidak. Yang dia lakukan itu adalah membuat pecel yang enak supaya nanti Anda balik lagi ke situ. Besok kalau sarapan balik lagi ke situ, mungkin malah syukur-syukur ngajak temennya itu. Sehingga omset dia naik, dapat duit banyak. Dia makanya bikin pecel yang enak. Pemain Italia dari babak penyisian sampai babak final mainnya gila-gilaan. Itu kok bukan berarti dia membela negara Italia? Sama sekali tidak, Pak. Enggak. Itu motifnya adalah dia pamer. Mereka pamer. Skill saya tuh kayak gini loh gitu. Sehingga nanti ada klub yang lirik. Siapa tahu ada klub yang lirik terus direkrut, dikontrak. Nah, itu seperti itu. Bukan kok dia tuh bela negara, bela bangsa, terus dia kebanggaan. Oh, sama sekali tidak. Itu ajang seperti Piala Dunia, terus Piala Eropa, Copa Amerika, terus mungkin nanti Olimpiade kayaknya agak kurang sih ya. Olimpiade dan segala macam itu tujuannya adalah untuk memamerkan skill. Ngiklan tujuannya, ngiklan. Bahwa skill saya tuh seperti ini loh. Nanti dilihat oleh klub dari Inggris, dilihat dari klub Jerman, klub yang ada di Italia sendiri. Tapi Italia klubnya miskin-miskin sih ya. Juaranya aja nyaris bangkrut Inter Milan sekarang. Barcelona itu juga udah kelepek-kelepek sekarang. Wah, mau ngontrak Messi, ragu-ragu dia nggak punya duit. Tapi beda dengan Manchester United, Jadon Sancho langsung dikontrak. Ya, walaupun kemarin gagal tendang penalti, nggak apa-apa. Tapi langsung dikontrak. Nah itu sebetulnya itu karena mereka itu bukan kok mereka itu mempunyai uh, rasa ingin membela, rasa ingin membahagiakan orang. Oh sama sekali tidak. Yang mereka bela itu sebenarnya kepentingan mereka sendiri, yaitu ngiklan. Oh saya main bagus di sepak bola level Eropa, dilihat oleh masyarakat sedunia, kesempatan saya untuk siapa tahu ada talent scouting di rekrutmen yang ada di klub bola di banyak negara. Nah, banyak negara. Dan siapa tahu nanti saya dapat menaikkan nilai tawar saya kan. Kalau ada orang yang mau nego dengan saya bilang ke agen saya, tuh lihat saya penampilan saya di Piala Eropa. Keren kan? Kalau cuma sekitar segitu kontrak saya ya mending saya cari klub yang lain aja. Menaikkan nilai tawar. Jadi kalau Anda beli pecel itu juga makan pecel enak, itu juga seperti itu. Terus Anda beli sepedanya enak banget, enteng, wah ini bisa kenceng. Itu juga kayak gitu, bukan kok toko sepedanya dia pengen bikin Anda sehat, bukan. Toko sepedanya pengen omset mereka naik. Dan itu. Makanya mereka tuh membela apa yang disebut dengan Smith adalah their own interest. Kepentingan mereka sendiri. Karena seperti itu. Jadi, walaupun ini tentunya tidak semua orang setuju dengan apa yang disampaikan oleh si Smith ini. Gitu. Karena memang belakangan banyak banyak kontranya sebetulnya. Contohnya adalah eksploitasi pekerja yang terjadi di negara berkembang. Kayak di Indonesia, terus di Cina, Vietnam itu. Itu juga gara-gara pahamnya Adam Smith ini. Jadi ada orang yang pegang kapital, si pemilik modal, yang memeras pekerja, kaum pekerja. Kalau dalam bahasa sekarangnya ada namanya sweatshop. Kalau mungkin Anda nanti bisa Google lah, bisa Anda Google yang namanya sweatshop. Sweatshop itu kebanyakan ada di negara berkembang, dia itu berupa industri maklon. Maklon itu adalah tukang jahit. Jadi dia itu bikin sepatu, bikin baju, bikin topi dan segala macam itu, bikin tas, bikin HP segala macam itu, tapi dengan upah yang rendah.
yang banyak disorot itu adalah Apple, terus Nike, itu yang banyak disorot. Starbucks juga banyak disorot. Tapi kalau Starbucks yang disorot itu adalah dia ketika nekan produsen kopi. Petani kopi itu dia tekan untuk jual ada kopi yang murah ke Starbucks. Dulu di Indonesia pernah rame juga Carrefour kasusnya. Carrefour itu dia nekan retailer, nekan pemasok dia. Jadi kalau mau masukin barang ke Carrefour, itu harganya digencet habis sama Carrefour. Digencet habis, sehingga dia tuh, ya karena orang kan pengen seneng ya kalau barangnya dipajang di raknya Carrefour kan seneng ya. Terus orang pada beli kan, seneng lah. Nah, Carrefour tahu market power yang dia punya, akhirnya dia bilang, kalau mau masukin jual barang lewat saya, nah ini dong, harus memenuhi syarat-syarat yang saya tentukan, dan itu berat syarat. Itu yang sempat terjadi di Indonesia, di Carrefour. Di kita juga banyak sweatshop, di Tangerang ini gudangnya sweatshop, gudangnya yang saya cerita PT Pratama itu sweatshop itu. Dia buat sepatu untuk Nike, sweatshop. Terus kemudian belakangan kalau di Inggris itu tahun 1700-an revolusi industri itu adalah di mana kaum kapitalis betul-betul mengeksploitasi pekerja. Terus ini membuat orang lain gerah sehingga dia membuat teori tandingan. Ya, teori tandingan. Orang lain itu namanya adalah Karl Marx. Kalau sehingga sekarang ini di dunia itu ada dua macam paham secara garis besar paham ekonomi ya, saya kira ada dua macam. Paham ekonomi pasar bebas, kapitalis sama sosialis. Kapitalis itu ya kapitalis ya, dia ya kapitalis, pasar bebas, laissez-faire itu adalah pasar bebas. Kalau sosialis dia ada intervensi pemerintah. Negara Eropa rata-rata sosialis. Apalagi negara Eropa Utara, Skandinavia, Denmark, Finlandia, Norwegia, terus ya yang kayak gitu lah, Swedia itu sosialis. Terus Prancis itu sosialis, Jerman itu juga sosialis, UK itu rada-rada kapitalis tapi dia masih ada sosialisnya. Amerika Serikat fully kapitalis. Wah, itu Amerika Serikat itu gila. Amerika Serikat udah ngeri lah Amerika Serikat itu. Di Amerika Serikat itu yang kaya ya kaya, yang miskin ya miskin. Kalau Anda miskin, sakit, mimpi buruk aja di Amerika Serikat. Karena ada jaminan dari negara sama sekali. Jadi kalau Anda mau sehat ya ada orang miskin ya jangan sakit. Di Amerika itu seperti itu. Nah, orang miskin ya jangan sakit. Karena kalau ada sakit, ongkosnya mahal. Dan orang tidak akan mampu bayar rumah sakit kalau dia tidak punya asuransi. Di Amerika Serikat rata-rata orang miskin di sana nggak punya asuransi. Jadi kalau sakit ya sudah selamat tinggal aja. Amerika Serikat seperti itu. Beda dengan negara sosialis kayak di Australia, Selandia Baru itu juga rada-rada sosialis. Di mereka itu ada jaminan hidup sama jaminan rumah sakit, jaminan kesehatan. Jadi kalau Anda sakit, masuk rumah sakit, keluar rumah sakit itu nggak perlu ngapa-ngapain. Masuk juga nggak bayar, keluar juga nggak bayar. Karena semuanya dibayar oleh negara. Saya ngalami sendiri karena anak saya lahir di sana. Anak saya lahir di sana itu seperti itu. Masuk rumah sakit ya masuk aja saya. Masuk aja, keluar ya anak saya lahir, keluar aja ya. Nggak ada yang ngurusin. Ya maksudnya tidak ada yang administrasi yang harus saya selesaikan itu tidak ada. Masuk ya masuk, keluar aja. Terus sehari-hari periksa di dokter itu juga begitu, di dokter apa, di periksa di rumah sakit itu juga kayak gitu ya. Ya periksa aja, nanti dicek, ada tes segala macam itu. Terus pulang ya sudah, pulang aja tuh. nggak ada konsekuensi apapun. Ya masuk aja, keluar. Tidak ada urusan administrasi. Negara sosialis seperti itu. Nah, ilmu ekonomi yang Anda pelajari dari tingkat 1 itu adalah ekonomi klasikal yang kapitalis tadi, ala Adam Smith. Itu yang Anda pelajari. Basisnya adalah self-interest. Nah, jadi bahwa manusia itu adalah makhluk yang rasional, makanya dia mempertimbangkan untung rugi. Kalau dia punya barang, karena dia maunya untung, ya barang itu akan dimaksimalkan pemanfaatannya semaksimal mungkin. Seoptimal mungkin. Ya sudahlah, pokoknya dimaksimalkan. Nggak ada ceritanya, saya punya barang, terus barangnya itu udahlah ini disayang-sayang. Tuh nggak ada, ya udah dimaksimalkan. Saya punya pabriknya 24 jam jalan terus, jangan sampai mesin ini mati.
Saya punya pabrik yang bikin baju, ya 24 jam mesin jahitnya jalan terus. Nah kalau penjahitnya capek gimana? Ganti orang. Wah, shift. Namanya di pabrik itu ada sistem shift. Shift. Ya. Oh, Yofi paham sistem shift. Di Sidoarjo kalau ganti shift menjelang maghrib, wah itu sudah kayak semut aja ya, ya. Sudah hati kan begitu ya, ya. Betul, Pak. Betul. Sudah hati itu kalau sudah menjelang maghrib ganti shift, waduh. Jalan Sudirman Jakarta kalah tuh kemacetannya. Ganti shift soalnya. Karena apa? Supaya mesinnya nggak mati. Nah, mesinnya supaya jalan terus, produksi jalan terus, terus barang itu keluar terus itu. Karena kalau saya berhenti, lu kok berhenti gimana sih? Maksimum utility. Karena dia pengen memaksimalkan manfaat. Jadi jangan sampai mati. Kalau mesin itu jalan, nyala ya nyala terus. Jangan sampai mati. Downtime-nya betul-betul diminimalkan. Kalau orangnya yang operatornya capek, langsung diganti. Makanya ada shift, sistem di pabrik itu ada shift. Bahkan kalau misalkan orangnya nggak capek itu nggak bakal diganti orangnya itu, nggak shift-shiftan itu. Itu yang terjadi di Inggris tahun 1700-an itu begitu. Nggak ada shift-shiftan dia itu, jualan terus itu. Makanya banyak orang yang itu kan, banyak orang yang sampai meninggal gara-gara kerja di pabrik di 1700-an itu. Sistem ekonomi kapitalis, sehingga pemilik kapital itu mengeksploitasi yang lain. Basisnya adalah self interest. Itu ada efek negatifnya begitu. Efek positifnya apa? Ada. Kita sebagai konsumen itu dapat barang yang murah. Nggak kayak HP Xiaomi itu kan, itu ada karena efek kapitalis, Pak. Efek kapitalis itu ada. Jadi kita bisa dapat teknologi yang bagus dengan harga murah. Karena adanya kapitalisme, eksploitasi. Tapi kan Cina itu negara komunis. Oh, jangan salah. Cina itu memang komunis sosialis, tapi sistem ekonominya adalah kapitalis. Cina itu begitu. Hebat Cina itu. Canggih lah Cina, canggih. Dia bisa mengkombinasikan dua sistem di dalam satu negara. Ibaratnya magnet, dia mengkombinasikan magnet kutub utara dan kutub selatan jadi satu. Itu Cina itu kayak gitu. Sangar dia. Ilmu yang kita pegang sekarang, ilmu ekonomi itu basisnya adalah ilmu penilaian, basisnya adalah ilmu klasik, ilmu ekonomi klasik ala Adam Smith, yang mana semuanya itu bergerak mengikuti ritme penawaran permintaan, seperti yang kita lihat minggu lalu, mengikuti ritme penawaran permintaan. Ujung-ujungnya adalah siklus. Makanya kalau kita bawa ke penilaian, itu kan dia merupakan hasil dari permintaan dan penawaran. Ini saya ganti sedikit kurvanya ya. Kalau biasa kan kurva silang ya, DS. Ini saya ganti sedikit, kurvanya kurva BS, singkatan dari bullshit. Enggak lah ya. B itu buyer, S itu seller. Yofi, kalau lihat gambar ini, kamu jangan senyum-senyum ya, Yop ya. Mikirnya jangan aneh-aneh ya. Langsung ngaji kalau ngeliat gambar ini. Aduh, Yofi udah ketawa-ketawa aja bahaya deh. BS, buyer dan seller. Ini merupakan ya kalau kemarin kita ngelihat kurvanya kan B sama S itu ya. Ini saya ganti sedikit kurva D sama S itu menjadi kurva B sama S. Kalau kemarin itu demand supply, ini buyer dan seller. Kan begini Pak, kalau Anda ngelihat data transaksi yang Anda kumpulkan sebelum UTS, itu kan banyak ya. Banyak kan. Itu kan data DKI kan banyak sekali, ada ratusan lah yang dikumpulkan. Keren lah itu ratusan. Itu kan semua harga transaksi. Jadi kalau diplot, itu semua ratusan transaksi itu. Kalau diplot itu bentuknya seperti ini, Pak. Kalau diplot. Kalau nggak percaya, coba nanti plot ya. Bentuknya akan kurang lebih seperti ini. Discrete, continuous, kayak gini. Discrete apa continuous? Continuous, betul Mas Bli. Continuous ini. Itu kalau data yang kemarin banyak itu, kalau diplot, itu nanti bentuknya akan kurang lebih seperti ini. Data apapun itu, semakin banyak observasi yang Anda kumpulkan, itu nanti lama-lama akan bentuknya kayak gini. Lama-lama kayak gini. Kalau nggak percaya, coba aja. Waduh, sekarang kenyataannya saya nggak bawa. Waduh, ini saya kapan-kapan lah. Jadi saya itu ngetes apakah betul klaim buku statistika bahwa data itu semakin banyak observasi akan
bentuknya akan seperti ini. Saya tuh punya fitness tracker yang saya beli murah meriah. Mereknya Xiaomi. Xiaomi merek Jawa, Xiaomi. Itu salah satu kemampuan dari fitness tracker itu adalah mampu mencatat waktu tidur saya. Tak pikir-pikir ya apa juga manfaatnya nyatet waktu tidur itu ya. Ya bisa nyatet waktu tidur saya. Jadi saya itu tidur berapa jam tuh, terus kemudian tidur nyenyaknya itu berapa menit, terus proses rapid eye movement REM itu berapa lama, itu ada catatannya rupanya. Nah, saya coba ini, tak pakai, tak bawa tidur. Terus besoknya saya sinkron dengan HP, saya sinkron, terus tak bandingkan dengan aplikasi punyanya Xiaomi juga. Jadi dia kan sinkron dengan aplikasi punya Xiaomi. Saya bikin report itu. Data saya itu kemudian digabungkan dengan data pengguna fitness tracker punya Xiaomi yang lain. Ada ribuan. Tak lihat bentuk kurvanya. Kurva waktu tidur. Kurva rata-rata waktu tidur para pengguna fitness tracker mereknya Xiaomi. Ternyata bentuknya seperti ini. Tidak beda jauh dengan kurva normal ini. Nanti suatu saat kapan-kapan tak screenshot lah, tak tunjukkan. Waduh, saya pikir betul juga yang dibilang oleh Xiaomi itu ya, oleh teori buku subtikal. Jadi semakin banyak observasi itu bentuknya akan mempunyai karakteristik yang semakin mendekati kurva normal, regardless asal sampel, regardless bentuk distribusi sampel itu diambil. Makanya kalau dalam statistika itu yang disebut dengan teori central limit theorem. Teori properti juga seperti ini. Data transaksi properti itu kalau diplot itu juga kayak gini modelnya nanti lama-lama. Jadi semakin banyak akan semakin kelihatan bahwa dia akan membentuk mirip-mirip seperti kurva normal. Sehingga kita bisa bilang bahwa kalau penjual seperti ini, penjual kan berarti penawaran ya. Penawaran kan jual. Penawaran seperti ini, pembeli juga bakal seperti ini. Nah, kalau penjual seperti ini, ya ini penjual yang ini penjual ini yang tetap penawaran seperti itu, pembeli juga akan seperti itu bentuknya seperti itu. Semakin besar datanya, dia akan semakin mengikuti bentuk yang ini, bentuk yang kurva ini. Nilai properti kalau kita mengikuti definisi SPI ini adalah harga yang sangat mungkin terjadi. Itu kan sangat mungkin terjadi. Berarti dia konsepnya adalah konsep probabilitas karena sangat mungkin terjadi. Konsep probabilitas. Kalau kemarin kita ngelihat nilai itu merupakan perpotongan antara kurva D dengan kurva S, ini kan juga begitu. Nilai itu juga merupakan perpotongan antara kurva B dengan kurva S. Kurva B dengan kurva S. Di mana perpotongan? Di sini. Nah, ini adalah titik equilibrium yang kalau minggu lalu biasanya kita bikin dalam silang hasil potong antara kurva D sama kurva S. Ini nih di sini nih. Ini adalah nilai. Nah, hasil antara B dengan S itu. Nah, ini di sini ini merupakan harga yang paling rendah yang masih bisa diterima oleh penjual. Paling rendah ini. Dan ini biasanya biaya, Pak, di sini, Pak. Mana pointer saya? Ini biasanya biaya di sini. Ini biaya nih. Jadi kalau Anda nanti menilai dengan menggunakan pendekatan biaya, pakai DKPP dan segala macam itu di sini hasilnya itu. Yang paling rendah ini. Di sini hasilnya. Nah, ini. Sehingga tapi kalau Anda menggunakan perbandingan pendekatan data pasar, nah itu akan di sini hasilnya. Akan di sini. Mendekati ke sini. Nah, inilah makanya yang ya beberapa kali saya bilang bahwa dari 3 pendekatan, biaya, pasar, sama income, itu yang paling jelek itu ya biaya itu. Mau di sini dia paling jelek. Yang paling keren apa? Data pasar. Di sini dia hasilnya. Data pasar. Karena dia berdasarkan transaksi ya di sini nanti ketemunya itu. Yang lebih mendekati ke. Tapi tidak akan pas seperti di sini. Tidak akan pas seperti di sini. Nah, ini yang sebenarnya yang terjadi itu proses transaksi. Nah, ini yang makanya nilai itu dia bukan merupakan point estimate, nah saya bilang point estimate, tapi dia merupakan interval estimate antara min sampai dengan max. Nanti dari sini bisa kita hitung tuh
probabilitas bahwa suatu rumah kalau dijual dia lakunya 500 juta sampai 700 juta, itu kemungkinannya berapa persen? Bisa, Pak. Bisa kita hitung, Pak, itu, Pak. Bisa kita hitung dengan menggunakan pendekatan teknik tertentu. Mungkin minggu depan kalau ada waktu bisa kita coba tekniknya seperti apa. Nilai properti itu kurang dari 500 juta itu kemungkinannya berapa persen? Nilai properti lebih tinggi dari 700 juta, itu probabilitasnya berapa persen? Bisa kita hitung, Pak, itu. Nah, ini berarti Anda kembali kepada konsep probabilitas yang dipelajari pada mata kuliah statistika. Itu sebetulnya. Makanya ini apa namanya? Bentar. Nah, ini yang apa? Yang mungkin belum banyak dikupas oleh dosen-dosen lain di mata kuliah yang lain. Bahwa nilai itu sebenarnya bukan konsep yang fix. Oh, nilai properti adalah 700 juta itu. Bukan, tapi yang sebetulnya adalah nilai properti itu adalah antara 600 sampai 800 juta. Itu bergerak di antara nilai minimal dan nilai maksimal. Nanti mungkin kalau minggu depan kalau ada waktu bisa kita lihat bagaimana kita menghitung probabilitas nilai suatu rumah yang dijual belikan itu dia lakunya nanti di bawah 400 juta gitu. Bisa kita estimasikan itu. Bisa kita hitung. Probabilitasnya bisa kita hitung. Oke. Loh, mengapa nih ini perlu? Janganlah, enggak perlu lah. Nah, kalau kita kembali kepada tadi itu, kepada definisi nilai menurut SPI, bahwa nilai itu merupakan harga yang sangat mungkin disepakati oleh penjual dan pembeli, berarti nilai itu sendiri merupakan konsep yang dia itu sebetulnya gini, kalau misalkan seperti ini, nah, misalkan seperti ini, ada minimum, ada maksimum, Anda ngumpulin data pembanding, Anda ngumpulin 100 data pembanding, ya seperti yang Anda kerjakan sebelum UTS kan begitu, Anda ngumpulin 100. Itu kemarin saya kompilasi, itu lebih dari 300, lebih dari 200 yang berhasil Anda kumpulkan. Kita ada 8 kelas, itu terkumpul lebih dari 200 data transaksi. Keren banget itu udah. Cocok gitu, wah mantep lah, hebat. Kalau saya tanya, terus kalau ada 10 data pembanding, itu nilainya berapa? Berarti kan kita membicarakan tentang ini kan, Nilainya berapa itu kan berarti kita ngomongin ini. Kalau dalam statistika, konsep yang ada di sini disebutnya apa nih? Ada 100 data, terus Anda pengen tahu satu saja yang mewakili 100 data itu. Kalau dalam politik namanya coblosan itu, pilkada itu kalau dalam politik. Yang mewakili saya itu siapa itu? Nah, ini yang mewakili data dari paling kiri sampai paling kanan, kontinum ini siapa nih? Bagaimana Anda menghitungnya, data yang mewakili ini? Apa konsepnya dalam statistika disebut dengan apa? Potongan, Pak. Potongan, oke. Okay. Selain potongan, apa lagi? Average. Oh, apa ya? Average, Pak. Average. Ah, betul. Nah, betul. Salah satunya adalah yang dibilang Jovita di average. Tapi itu bukan satu-satunya. Yang lain apa temannya itu?
statistika, coba diingat-ingat temannya rata-rata atau average apa? Min, temannya min apa? Median modus, Pak. Median modus. Nah, ada median, ada modus. Nah, itu semuanya disebut dengan ukuran tendensi sentral. Nah, di sini nih tendensi sentral nih. Ukuran tendensi sentral. Ada di sini dia. Ini tendensi sentral. Makanya yang namanya nilai itu dia sebetulnya merupakan ukuran tendensi sentral. Min atas sekian banyak data pembanding. Makanya kalau Anda masih ingat pelajaran pengantar penilaian properti, Anda nilai dengan menggunakan perbandingan data pasar, terus ada proses pembobotan. Masih ingat nggak ada proses pembobotan nggak? Masih ingat nggak? Dulu pakai dibobot nggak waktu ngitung nilai pakai peningkatan data pasar? Oke, Pak. Pakai kan, dibobot kan? Itu kan ada ngitung rata-rata sebetulnya, ngitung min. Cuman minnya adalah min yang pakai bobot, weighted min namanya. Rata-rata tertimbang, weighted min. Selain rata-rata, itu kan ada temennya rata-rata itu. Di sini kan rata-rata nih. Ini kan rata-rata. Tapi kan rata-rata ini dia mewakili yang di tengah-tengah ini. Padahal kemungkinan kalau dia dijual, lakunya ada di sini nih kemungkinan nih. Nah, ada di sini kemungkinan. Padahal estimasi Anda pakai rata-rata di sini. Selisih antara sini sampai ke sini itu kan mempertimbangkan, menunjukkan apa? keakurasian data Anda itu. Makanya konsep ini yang dari kiri ke kanan ini kontinum ini disebut dengan confidence interval kalau dalam statistika. Ini diwakili oleh yang namanya apa nih? Yin dan yang. Yangnya min apa? Ada suami, yangnya suami itu adalah istri. Ada laki-laki, istri. Lawannya min apa lawannya min? Kalau min itu laki-laki. Perempuannya apa perempuannya? Standar deviasi, Pak. Betul, standar deviasi. Itu lawannya adalah standar deviasi. Jadi yang kedua, kalau Anda mempunyai min, berarti Anda juga punya standar deviasi. Error ini. Ini bukan berarti kalau dia error salah, itu bukan. Tapi menunjukkan ketidakakuratan. Kalau minnya ada 30, observasinya ngomongnya 25, kan berarti ada selisih sebesar 5. 5 itu adalah error. Nanti 5 itu kalau dihitung lebih lanjut, bisa kita ketemu standar deviasi. Terus, karena dia merupakan interaksi antara penjual dan pembeli, dia akan selalu ada fluktuasi. Yang kemarin itu fluktuasinya kita bisa lihat berupa siklus. Nah, siklus pasar properti. Itu kan seperti itu. Oh my goodness. What is happening to you? Oke. Apa? Iya, ketawa sendiri saya. Oke, no worries. Oke, fluktuasi. Kemarin minggu lalu kita lihat fluktuasinya itu berupa siklus pasar yang naik turun naik turun. Nah, terus ini min ini ada sebetulnya ada berupa model. Model itu ini nih mungkin Excel aja kali ya. Ini Excel mungkin lebih enak nih Excel. Stop share. Tadi nggak berhasil. Excel sudah terlihat atau belum? Sudah, Pak. Sudah ya. Nilai 100, 200, 150, 300, 400. Misalkan begini ya. Terus saya ngitung min sama dengan sini. Berarti saya ngitung delta sama dengan ini dikurangi dengan min. Ketemulah saya ngitung, terus deltanya supaya nggak minus saya kuadratkan. Kuadratkan berarti ini pangkat 2. Nah, terus ini saya jumlahkan. Ctrl D, terus dijumlahkan.
Salah. 0 pasti. Nah. Ini yang namanya apa? Yang namanya adalah nah kalau ini saya bagi dengan datanya ada berapa sih? Nah, ini datanya ada 5. Oh, ini. Jadi saya bagi dengan 4, terus saya akar. Nah, ini ketemu saya standar deviasi saya ketemunya. 130 ini adalah error E yang tadi error tadi E. Ini kok bukannya salah itu modelnya salah itu bukan, tapi memang dia nggak akurat aja. Nggak akurat aja. Dibagi dengan betul ya. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Ya. Gede juga ada deviasinya ya. 120. Oh, something is wrong. Udah betul sih. Ya, memang besar ya. Ya, bang gede. Ya, yang gede harus biasanya. Oke, ini semuanya adalah error ini. Ini model. Jadi kalau nanti model, kalau saya bilang begini modelnya adalah model nilainya seperti apa? Model nilainya adalah sama dengan 230 ditambahkan dengan error. Nah, modelnya seperti itu. Nilai propertinya adalah 120 ditambahkan dengan error. Ya, nilai propertinya itu begitu. Ini adalah apa namanya? Errornya itu di situ. Ini adalah min, ini adalah standar deviasi. Dari sini kita tahu bahwa asumsinya adalah bahwa nilai properti ini akan mengikuti model ini. Model ini dibangun dengan menggunakan asumsi-asumsi tertentu. Kalau dalam konteks pasar properti, dalam konteks penilaian properti, model itu dia akan dibuat. Kok hilang? Nah, model itu dia akan dibuat dengan melihat asumsi. Kalau asumsinya terpenuhi, ya model itu hasilnya akan berguna. Bukan berarti dia akurat ya, tapi dia akan berguna. Bisa kita pakai. Asumsi dalam penilaian properti ini macam-macam, Mbak. Salah satunya adalah ini. Bahwa para pihak itu dia mempunyai pengetahuan yang sama. Oh, ini sudah nggak mungkin. Ini salah, nggak mungkin. Nggak mungkin terpenuhi. Mengapa? Ya karena yang namanya penjual itu pasti tahu lebih banyak barangnya daripada pembelinya. Ketika saya beli rumah ini, yang saya tahu hanyalah brosur dari developer. Ketika saya nempati rumah ini sudah jadi, terus saya kan nggak ngerti tukangnya tuh ngaduknya itu perbandingan antara pasir dengan semen berapa banding berapa. Saya tahu. Sehingga ini asumsi ini tidak terpenuhi. Ini adalah asumsi yang ada di dalam ekonomi klasik, pasar ekonomi klasik. Asumsinya seperti itu. Fair term and conditions, ya mungkin ya. Salah satu asumsi yang kadang kita lupakan itu adalah asumsi bahwa di dalam ekonomi setiap agent di dalam ilmu ekonomi itu adalah pelaku. Setiap pelaku di dalam ekonomi, setiap pelaku ekonomi itu selalu bergerak sesuai dengan self interest untuk memuaskan self interest, memuaskan keinginan, memuaskan manfaat, manfaat yang dia peroleh dari barang itu.
Makanya kalau di dalam mata kuliah ekonomi, Anda akan dikenalkan pada konsep utility maximization, memaksimalkan manfaat atas barang yang dimiliki, atau bukan tidak harus barang, jasa juga gitu. Asumsinya selalu seperti itu. Di dalam properti, asumsi utility maximization ini yang kemudian diterjemahkan sebagai highest and best use. Ketika properti itu sudah mencapai highest and best use, maka properti itu berarti sudah dimanfaatkan dengan semaksimal mungkin oleh si yang punya itu. Kalau dia belum mencapai highest and best use, berarti dia belum optimal pemanfaatannya. Berarti kalau begitu, tidak cocok dengan asumsi pada teori ekonomi klasik yang merupakan dasar dari mata kuliah, dari ilmu penilaian. Nilai yang muncul ketika barang itu berada pada penggunaan yang optimal disebut dengan nilai pasar. Dengan kata lain apa? Nilai pasar itu muncul apabila barang itu sudah memenuhi highest and best use. Kalau dia tidak memenuhi highest and best use, maka tidak akan ada nilai pasar. Ini yang kadang-kadang yang sering kita lupakan. Jadi dengan kata lain, kalau kita melakukan penilaian properti, terus nilai yang kita buat itu adalah nilai pasar, maka kita harus meyakinkan bahwa properti yang kita nilai itu sudah berada pada kondisi highest and best use. Kalau dia tidak HBU, maka nilai yang Anda hasilkan bukan nilai pasar. Itu masuk bunganya, Mas. Dengan kata lain, kalau Anda melihat template laporan penilaian dari DJKN, dari DJP atau contoh laporan penilaian punyanya KJPP, sudah pernah lihat belum? Laporan penilaian DJKP sampai DJP, DJKN, KJPP gitu. Pernah, Pak. Pernah kan? Kalau Anda lihat contoh-contoh laporan penilaian itu, maka analisis HBE itu hanya sekedar disinggung sekilas set itu doang. Hanya sekedar disinggung sekilas sepanjang ya sambil lalu aja. Nyinggung itu cuma nyinggung sambil lalu aja. Nah, ini yang kadang-kadang membuat konsep HBU itu disepelekan. Karena nilai toh bisa dihitung dengan aplikasi, dengan Excel, dengan apapun itu kan, dengan template. Ketemu nilai siapa? Buat apa saya pada pot HBU? Nah, ini yang salah besar, Mas. Ini yang salah besar. Karena nilai pasar tidak akan Anda peroleh ketika Anda tidak berhasil mengidentifikasi HBU properti. Kalau Anda cek propertinya belum HBU, ya kalau Anda hitung nilai, itu nilainya bukan nilai pasar loh. Kalau Anda itu klaim sebagai nilai pasar, itu salah Anda. Nanti kalau Anda disuruh bos, tolong dong ini ada aset BMN berupa tanah di kawasan Simpang 5 Semarang yang dipakai sebagai gedung keuangan negara. Coba dinilai. Karena ini mau dimasukkan sebagai salah satu aset pada laporan keuangan pemerintah pusat. Kan kalau kita lihat pada IFRS, nilai aset itu dihitung sebagai apa sih namanya, lupa saya. Tapi definisinya itu adalah sebetulnya merupakan definisi nilai pasar. Cuman saya lupa nilainya itu apa kalau mereka nyebutnya. Kalau dulu kan nilai di dalam neraca itu kan dihitung dengan menggunakan historical cost. Dulu belinya berapa sih, kwitansinya berapa yang dicatat itu sebagai nilai, sebagai aset. Kalau sekarang kan enggak, harus dinilai. Makanya setiap tahun itu dilakukan proses revaluasi. DJKN itu setiap tahun dia melakukan revaluasi aset pemerintah, baik pusat maupun daerah. BMN mereka menyebutnya, barang milik negara. Itu bisa mulai dari gedung, tanah, sampai mesin tik. Itu semuanya dinilai itu. Asal ada stikernya BMN, harus dinilai. Karena itu masuk ke dalam laporan keuangan pemerintah pusat. Nilainya apa? Nilai pasar. Berarti harus HBU. Kalau itu enggak HBU, ya berarti bukan nilai pasar. Gitu. Berarti Anda nanti laporan Anda sudah cacat itu.
LKPP itu sudah catat. Nah, ini yang apa namanya? Ini yang sering kita lupakan. Bahwa highest and best use itu merupakan prasyarat utama, syarat mutlak sebelum Anda mengklaim bahwa nilai Anda itu adalah nilai pasar. Gitu. Itu adalah apa? Itu adalah keterkaitan antara HBU dengan nilai pasar. Terus keterkaitan antara HBU dengan mata kuliah ilmu ekonomi. Keterkaitan HBU dengan sikap manusia yang rasional dan egois mementingkan diri dia sendiri. Hubungannya seperti itu. Terus bagaimana kita tahu bahwa suatu properti itu dia sudah HBU? Nah, ini sudah Anda tahu semuanya, sudah dijelaskan di awal. Ada yang namanya fisik, ada yang namanya legal, ada yang namanya keuangan, ada yang namanya apa tadi, produktivitas, segala macam lah. Itu sudah dijelaskan dan saya yakin Anda sudah tahu. Cuman yang saya tidak yakin disampaikan di dalam mata kuliah sebelumnya adalah benang merah antara sikap manusia yang rasional dan self-interest dengan highest and best use. Terus hubungannya antara kedua itu dengan nilai pasar apa? Itu saya kemungkinan yang belum dijelaskan dalam dua mata kuliah sebelumnya. Di mata kuliah yang lain. Itu kira-kira seperti itu. Tanpa ini, jangan sekali-kali Anda mengklaim di dalam laporan keuangan nilai Anda buat itu adalah nilai pasar. Lalu HBU-nya aja nggak tahu kok nilai pasar. Nah itu loh, ini yang harus Anda hati-hati. Anda harus hati-hati di situ. Nah terkait dengan ini kan tadi dibilang fisik, legal, keuangan sama produktivitas ya. Mungkin yang perlu saya tanyain dulu adalah antara fisik dengan legal ini duluan mana, Mas? Fisik dengan legal duluan mana? Siska. Mana Siska? Francisca. Sis, duluan mana Sis? Legal dulu Pak. Legal dulu ya. Fisik sama legal duluan legal. Oke. Kalau menurut Wesley Snipes sama dengan Siska. Fisik dulu, Pak. Fisik dulu. Wah, ini beda nih Wesley Snipes nih. Wah, ini harus ditanyain nih. Kenapa Wesley? Kok beda? Kok fisik dulu Wesley? Nggak apa-apa ya Pak kalau salah Pak. Lu juga apa-apa toh. Waduh, bagaimana dirimu ini? Karena kalau menurut saya harus ada kemungkinan fisiknya dulu, baru nanti bisa muncul legal atas fisiknya itu Pak. Itu Pak. Lo berarti ya? Berarti legalnya tuh ngikut fisik lah ya? Iya Pak. Nah, sekarang saya nanya Siska, mana tadi Siska? Menghilang Siska. Ya, Pak. Kalau menurut si Wesley Snipes, sekarang Wesley Snipes di mana sih? Nggak pernah kelihatan dia, nggak pernah nongol lagi. Kalau dirimu tadi kan bilang legal dulu nih baru fisik, kenapa kok legal dulu dari fisik? Karena kalau mau bangun kan harus perhatiin ini dulu Pak, KDB, KLB gitu Pak. Kan sesuai legal dulu. Kalau si Wesley tadi bilang legal belakangan aja, yang penting fisiknya udah pas, oke, baru kita urus legalnya. Si Wesley tadi bilang gitu, si Wesley. Terus juga. Kalau saya nih ya, kalau saya tanya pertanyaan sama di dua kelas sebelumnya itu mereka kompak bilang legal dulu bos, baru fisik. Nah, legal dulu baru fisik sama seperti Siska tadi. Kalau si Wesley bilang enggak, legal itu ngikut fisik, Kalau fisik dulu kita cek, kalau fisiknya udah oke, legal kita beresin. Kalau ini legalnya nggak beres, kita pukulin supaya beres. Nah, itu kalau si Wesley bilangnya begitu. Legal kan bisa diurus, Pak. Nah, legal bisa diurus.
Kalau di buku ya, di buku itu mana? Lah ini di buku. Nah, di buku si Fanning itu. Si Fanning atau mana ya? Pas an nyusul atau tidak pula sebaliknya fisik dulu baru legal nyusul. Bisa legal dulu baru fisik atau fisik dulu baru legal. Kalau si yang ini ya kayak KDB, KLB gitu-gitu kan harus dipatuhi dulu. Baru nanti kalau enggak itu baru dibangun. Makanya di Bali kan begitu kan. Tidak ada yang gedung yang 20 lantai itu di Bali enggak ada. Nah, berarti dia legal dulu baru. Nah, contohnya kalau Anda naik kereta dari Pondok Ranji ke arah Tanah Abang, Anda naik kereta dari Pondok Ranji ke arah Tanah Abang, itu nanti Anda sebelum nyampe stasiun Palmerah, itu akan ketemu nengok kanan itu sekitar 100 meter dari stasiun nengok kanan, akan lihat halaman belakangnya Hotel Mulia. Hotel Mulia itu adalah salah bintang 5, mahal banget dan jos. Sampai sekarang masih meger-meger. Orang saya bilang meger-meger. Masih berdiri dengan gagahnya Hotel Mulia itu. Cuman yang tidak banyak diketahui orang adalah sebetulnya Hotel Mulia itu berdiri di atas tanah yang peruntukannya adalah jalur hijau. Hotel Mulia itu, Pak. Hotel Mulia. Tapi sebelum jadi investor jalur hijau, kelompok mungkin investor jalur hijau, kelompok yang mau bikin itu dia nyari lokasi, terus dia ketemu daerah di sekitar Senayan, di dekatnya gedung DPR, di dekatnya TVRI, keren banget lokasinya, dicek, lah kok jalur hijau? Wah, bahaya ini gimana? Padahal saya pengen bikin hotel di sini, kalau saya bikin hotel bintang 5 pasti laku. Nggak mungkin kita bikin jalur hijau. Nah, seperti dibilang Yofi tadi, diurus lah. Yang jalur hijau itu diurus supaya peruntukannya ganti menjadi jalur komersial. Beres itu, baru dibikinin hotel. Nah, makanya dibilang si Yofi sama yang dibilang Wesley tadi benar. Udahlah, kalau udah ketemu lokasi yang pas, urus dulu nanti. Ubah tata gunanya, diubah dulu, terus kita bangun. Dan itu memang dimungkinkan. Bisa saja terjadi, bisa saja, boleh saja, dan mungkin terjadi. Contohnya, itu Hotel Mulia itu, kejadian. Ada contoh lain. Kalau jalan dari Pusdiklat Pajak, di daerah Kemanggisan Selipi, itu ke arah Cawang, nanti akan nyebrang jembatan Semanggi. Di atas jembatan Semanggi itu ada Simpang Susun Semanggi. Simpang Susun Semanggi itu duitnya untuk bangun itu asalnya bukan dari APBD Pemprov DKI. Asalnya dari uang yang sanksi administrasi yang dibayar oleh pemilik gedung di sepanjang Sudirman Tamrin. Karena mereka sudah pada melanggar KDB, KLB, dilanggar semuanya itu. Wah, itu dicek oleh Pemprov DKI, banyak yang langgar. Apa yang mungkin itu disuruh ngerobohin semua? Kan nggak mungkin. Nggak mungkin kan. Akhirnya ya udahlah, kamu udah langgar, bayar. Dikumpulkan duitnya cukup dipakai untuk bangun Simpang Susun Semanggi. Nah, ini kan berarti apa nih? Ini kan berarti kadang-kadang legal itu dikalahkan oleh kepentingan-kepentingan yang lain. Legal itu kadang-kadang kalah. Tapi kita juga tidak bisa memungkiri bahwa
Kalau kita itu mempunyai mau beli tanah gitu, hanya kita cek sertifikatnya dulu kan. Di productivity analysis ada unsur namanya legalitas. Nah, orang itu kalau beli tanah, dia akan ngecek dulu, ini sudah sertifikat apa belum nih. Kalau sudah, HGP apa hak milik nih. Kalau belum, ya dia akan minggir nyari yang lain aja. Nah, kalau cuma girik doang, wah itu bahaya. Karena sering kejadian, ya bapaknya sudah ngejual, ternyata anaknya nagih lagi. Bukti jual belinya apa? Wah ya nggak tahu, wong belum disertifikatkan, cuma girik doang, nggak diurus. Nah yang kejadian di Ciledug kemarin kan seperti itu. Tanah sudah diwakafkan, sudah terlanjur dibikin jalan, sama anaknya dia tidak diakui, padahal yang bikin wakaf itu adalah bapaknya. Sama anaknya nggak diakui. Dia bilang, mana bukti untuk wakafnya? Nah, ini kacau ini kan. Makanya orang sekarang maunya adalah sertifikatnya mana dulu. Nah, sehingga yang dibilang Siska tadi, legal dulu dong. Ya betul juga. Karena kalau legalnya nggak beres, nanti urusan belakangan jadi repot. Nah, itu makanya kalau di dalam bukunya Appraisal Institute itu, legal itu diposisikan sejajar dengan fisik. Tapi dua hal itu, legal dengan fisik ini, dia itu harus selesai dulu sebelum orang melakukan analisis yang sifatnya finansial atau keuangan. Nah, sebelum orang lari ke analisis yang sifatnya finansial atau keuangan, ya dia harus beresin legal sama fisik dulu. Kalau dua-duanya ini fisik dan legal, dan ya bukan atau ya, fisik dan legal sudah beres, maka kalau fisik dan legal sudah beres, maka barulah melangkah ke yang ketiga yang namanya financially feasible. Baru melangkah ke yang ini, yang ketiga ini. Lah kalau ini aja belum dipenuhi, jangan sekali-kali Anda berani-beraninya menginjak ini. Jangan sekali-kali ada berani menginjak ini. Wow, kualat nanti digantung kepalanya di bawah, kakinya di atas seperti jambu mente. Penuhi dulu legal, penuhi dulu fisik, baru nanti larinya ke finansial. Ini kita mikirnya dulu ya. Kita mikirnya manusia itu sebagai makhluk yang rasional. Makhluk rasional yang melihat untung rugi, yang mana dia itu akan ngelangkah kalau untung dan tidak ngelangkah kalau rugi. Di sisi lain, ada juga makhluk yang tidak rasional, Pak. Bisa aja. Orang itu bisa aja dia melakukan, walaupun ini tidak mungkin, tapi dia melakukan ini. Bisa aja. Contohnya kayak gini nih. Anda bikin rumah, tanahnya miring, 45 derajat lebih nih kemiringannya. Kan physically impossible, Pak, bikin rumah di lokasi tanah yang miringnya 45 derajat kayak gini. Tapi apakah tetap bisa terjadi? Bisa. Contohnya adalah ini, rumahnya ada, kejadian ini. Sudah muncul. Tapi Anda lihat, dia butuh duit berapa banyak untuk bikin rumah ini. Sebenarnya proyek ini financially not feasible. Not financially feasible itu. Not financially feasible proyek ini. Karena yang punya rumah ini dia keluar duit banyak untuk di sini dia mesti bikin pondasi yang kuat banget nih. Di sini dia bikin karena ini berdiri di atas ini loh, Pak. Ini berarti tanahnya dikeruk ini. Dikeruk terus ini dia baru dia bikin ini malah ada liftnya di sini. Karena dia mesti jalan dari bawah ini dari basement ke atas. Kayak lift. Terus ini dia bikin tiang pancang untuk mendukung ini. Duit banyak banget keluar supaya bisa terwujud rumah ini. Apakah financially feasible? Tidak, Pak. Apakah physically possible? Tidak, Pak. Tapi yang physically impossible tadi bisa dibuat physically possible melalui apa yang disebut dengan CAPEX. Singkatan dari capital expenditure, alias kalau lu kuat bayar, bisa aja kita bikinin. Tapi kayak gini adalah manusia-manusia yang tidak rasional, Pak. Maksudnya dia sudah senang banget model kayak gini, dia tak bikin aja, berapapun duitnya tak bayar. Itu bukan makhluk rasional.
karena rasional. Bukan berarti kok dia tuh yang orang seperti itu jelek, itu bukan. Ya itu hanya sekedar menunjukkan bahwa itu tidak sesuai dengan asumsi ekonomi klasik bahwa manusia itu adalah makhluk yang rasional. Apakah semua itu makhluk itu? Apakah semua manusia itu rasional? Oh, enggak juga. Banyak yang manusia enggak rasional. Ya ini contohnya enggak rasional. Tetangga saya banyak yang enggak rasional, Pak. Buktinya apa? Lawang dia tuh rumah aja belum punya, kok sudah punya mobil. Nah, kan enggak rasional itu. Bagaimana urusannya? Gimana prioritasnya dia? Apalagi kalau beli mobil itu, ibaratnya dia itu, yang dia beli itu adalah liabilitas atau kewajiban. Karena mobil yang terjadi dengan mobil itu adalah mengalami depresiasi nilai, bukan apresiasi nilai. Begitu keluar dari showroom itu sudah jatuh 40% harga mobil itu, nilai mobil itu. Jadi dia itu ya itu kan bukan makhluk yang rasional. Itu yang terjadi. Jadi walaupun dia physically not possible, physically impossible, karena gara-gara kontur tanah yang miring, itu bisa diatasi dengan menggunakan capital expenditure. Bisa diatasi dengan biaya. Kalau dia mau keluar ongkos, ya lokasi yang tadinya tidak memungkinkan untuk dibangun rumah, ya bisa aja dia berdiri rumah. Tapi ini perilaku yang tidak rasional. Yang orang itu yang kalau orang lumrah itu dia nggak akan mikir seperti itu. Orang kebanyakan dia tidak akan mau bangun seperti ini. Nah, itu yang ingin saya sampaikan. Bukan kok ini harus selalu seperti ini, bukan. Tapi kadang-kadang 1, 2, 3, 4 ini kadang-kadang tidak berlaku kadang-kadang. Karena tidak berlaku. Karena ya itu tadi ya, tidak semua orang itu adalah makhluk yang rasional, banyak yang tidak rasional. Bukan berarti ini jelek, bukan berarti seperti itu. Ya boleh-boleh aja, nggak masalah. Rasional nggak apa-apa. Itu maksud maknanya hanya bahwa ini ada orang tertentu loh yang dia itu tidak mengikuti kaidah pada ilmu ekonomi klasik bahwa orang itu rasional mikirnya. Itu. Nah, di dalam financially visible ini kriterianya macam-macam ya. Ini habis 1, 2 kok 4. Kalau 2 kok ini nggak bisa ngitung yang siapa yang bikin slide ini nggak bisa ngitung. Kriteria financially visible ini banyak macam-macam lah ya. Anda sudah belajar ini pada mata kuliah manajemen keuangan 1. Ada NPV, ada IRR, ada profitability index, ada payback period, segala macam lah. Mungkin yang akan saya tanya adalah NPV kali ini. Jadi 3 macam ukuran ini, ada NPV, IRR, sama PI ini. Kira-kira yang paling sakti yang mana nih? Yang paling jos yang mana? Yang paling jos? Kriteria yang paling jos. Yang mana kira-kira? Yuk. Kita coba start video, sudah bisa video. Tadi takutnya kejadian lagi kayak tadi. Oke, ya. Dari 3 ini, NTV, IRR, PI ini, mana yang kira-kira paling sakti? Kalau Anda masih ingat pelajaran pelajaran manajemen keuangan 1. Mana Fikri? Kira-kira mana Fikri? Fikri Ahmad. Ada nggak Fikri Ahmad? Fikri Ahmad.
Fikri, udah ada orangnya. Fikri, Dia izin Pak lagi sakit. oh gitu, izin kemana? Ke siapa? Belum. Ke saya nggak ada deh. Hadir, Pak. Katanya dirimu sakit. Ya, Pak, agak kurang enak badan, Pak. Oh, berarti anu ya. Your body is not delicious ya. Bisa dibilang seperti itu, Pak. Lalu aja nih, ini kan ada tanya sebentar aja. Ada NPV, IAR sama PI ya. Ini kira-kira yang paling top yang mana nih? Jadi 3 alat ukur itu. NPV, Pak, tetap yang paling utama, Pak, menurut saya. Kenapa kok NPV? Karena untuk NPV itu menggambarkan itu, Pak, sebenarnya itu usaha kita itu nanti bakal profit gak sih, akan istilahnya menguntungkan enggak gitu. Itu bisa dilihat dari NPV kalau menurut saya, Pak. Berarti kriterianya itu apa? Kriterianya suatu project itu financially visible apa enggak itu? Ketika NPV-nya lebih dari 0, Pak. Nah, itu. Ketika NPV lebih dari 0, itu kan berarti hasil yang dia dapat dari project itu melebihi ongkos yang dia keluarkan untuk melakukan project itu. Jadi misalkan Anda mau bikin kontrakan, mau bikin kos-kosan, duit yang Anda keluarkan ketika bikin kos-kosan itu lebih kecil dibandingkan dengan uang kos yang Anda peroleh dari apa ya, dari uang kos dari uang kos yang Anda peroleh dari situ gitu. Nah, ini menarik KTTA yang dibikin oleh kakak kelas Anda, yaitu mempelajari fenomena kos-kosan di Medan. Ya, fenomena kos-kosan di Medan. Terutama selama COVID ini. Selama COVID ini bagaimana fenomena kos-kosan di Medan. Menurut analisis dia, ternyata betul selama COVID ini jumlah penghuni kos di Medan itu turun. Tapi ternyata turunnya itu bukan karena COVID ternyata. Turunnya itu karena ongkos-kosnya itu terlalu mahal. Jadi jumlah ada atau tidaknya COVID itu tidak terlalu berpengaruh terhadap, korelasinya itu tidak signifikan dengan occupancy rate rumah kos di Medan. Justru yang korelasinya signifikan itu adalah uang sewanya. Jadi kata lain apa? Kalau orang Medan itu dia pindah kos itu bukan kok karena di situ COVID-nya banyak, tapi karena sudah nggak kuat lagi bayar uang sewa. Wah, tapi boleh hebat juga nih. Ini fenomena yang menurut saya menarik karena sekarang kan orang rata-rata pada mikir itu kan, mikir karena yang terjadi itu adalah bahwa turunnya kos itu bukan karena turunnya occupancy rate itu bukan karena COVID, tapi karena dia sudah kemahalan, terlalu mahal. Ya mungkin karena ada ngaruh juga ya, karena COVID mungkin orang tuanya income-nya turun gitu, duitnya penghasilannya turun, sehingga dia yang tadinya bisa bayar kos 1 juta itu nggak masalah, sekarang kok mahal 1 juta, pindah cari yang lebih murah. Mungkin seperti itu. Jaringannya mungkin masih banyak sih yang keren lah. Saya pikir itu menimbulkan ide baru yang bisa diteliti lebih lanjut. Nah, itu IRS seperti itu,
NPV itu seperti itu. Jadi ada NPV, ada IRR, ada PI, segala macam lah. Itu cara itu dipakai untuk melihat apakah suatu, kan kalau kita kemarin di yang pertama itu ada yang namanya site looking for use ya. Jadi ada tanah kosong dia mau dipakai sebagai apa itu, site looking for use. Ketika ada site looking for use itu kan berarti nanti ketemu use 1, use 2, use 3, use 4. Tanah kosong, oh saya pakai rumah aja. Oh saya pakai kos-kosan aja. Oh saya bikin rumah petak. Oh saya bikin toko aja deh. Ya kan ada 4 use ini kan. Dari 4 use ini yang visible nih yang mana nih? Karena secara fisik juga oke, nggak masalah. Konturnya juga datar, nggak masalah. Tidak ada kemungkinan likuifaksi segala macam. Banjir juga, ya di sini semuanya banjir, itu nggak masalah. Legally juga nggak masalah. Lokasinya di daerah perumahan itu. Ya, perumahan, terus ya hak sertifikatnya juga beres, tinggal legally nggak masalah. Tapi dari 4 ini kira-kira mana nih yang layak saya lanjutkan? Nah, makanya Anda harus ngitung NPV-nya bagaimana, ngitung IRR-nya bagaimana, payback period-nya berapa tahun, ya. Nanti dipilih payback period yang paling pendek, gitu-gitulah. Discounted PI-nya bagaimana, masuk akal atau tidak. Nah, kira-kira seperti itu. Yang mana nih yang kira-kira masih financially feasible. Gitu. Baru nanti kita akan terakhir setelah kita jadi 4 project itu mungkin hanya 2 yang financially feasible barangkali, yang lainnya itu ada NPV-nya negatif gitu, yang 2 yang positif 2 terakhir ini misalkan membuat kos-kosan sama ruko gitu, yang financially feasible. Terus yang terakhir adalah dari kos-kosan sama atau ruko ini kita cari aja nanti yang nilainya paling tinggi yang mana nih, itu yang kita pilih. Jadi yang langkah terakhir ini, maximum productivity itu sebetulnya kalau kita kembali kepada teknik penilaian dengan menggunakan pendekatan perbandingan, itu kira-kira mirip lah dengan proses melakukan rekonsiliasi. Jadi ada 3 pembanding, itu baru direkon dulu deh, mana yang paling kecil adjustment-nya. Ya, rekon. Kalau di sini kan dari 2 use ini, use mana sih yang paling tinggi nilainya? Nah, ini kita pilih nilai yang tertinggi. Itulah yang menjadi highest and best use. Nah, kalau Anda sudah tahu highest best use, ruko highest best use ya, sudah ketemu itu yang menjadi dasar Anda melakukan penilaian properti. Nah, nilai yang Anda hasilkan dari setelah proses itu bisa Anda klaim sebagai nilai pasar. Gitu. Seperti itu. Makanya yang HBU ini Anda bisa melihatnya sebagai ini. Nah, sebagai properti itu Anda bisa lihat sebagai baik tanah kosong ataupun sebagai tanah terbangun. Kalau sebagai tanah kosong, berarti Anda nanti melihatnya adalah ya tanah kosong ya. Jadi site looking for use kan. Ada tanah kosong, ini mau dipakai sebagai apa nih? Ya 4 tadi lah, ketemulah 2. Ujung-ujungnya 1 ruko, itu yang paling optimal gitu. Atau sebaliknya tanah terbangun. Tanah terbangun itu betul sudah ada bangunannya. Nah, kalau sudah ada bangunannya kayak gini nih. Nah, ini kan sudah ada bangunannya kayak gini. Menara Saida. Ini yang ketika saya awal-awal masuk Jakarta tahun 90-an akhir itu, ini adalah salah satu gedung perkantoran paling top Jakarta. Saya melihat itu, wah, gedung ini keren sekali ini bentuknya. Anti mainstream bentuknya. Keren sekali ini. Mantap lah. Sekarang Menara Saida ini bentuknya tetap sebagai kantor, tapi yang nyewa adalah jin perayangan yang nyewa. Kosong dia. Nggak ada yang berani tinggal di situ gara-gara fondasinya miring. Orang pada takut tinggal di situ. Berarti kan tidak highest and best use Menara Saida ini. Kalau begitu, alternatifnya apa nih? Yang pertama adalah robohin aja Menara Saida. Udah dibom aja supaya dia rubuh gitu loh. Kasih dinamit kanan kirinya, atas bawah belakang kanan kiri kasih dinamit, ledakin, rubuh dia. Menara Saida. Itu yang dilakukan oleh Jaya, Pak. Jaya ketika dia ada gedung yang kondisinya mirip ini di dekatnya gedung Bang Permata itu, sama dia dirobohin aja udah daripada kayak gitu kan bikin nggak ada manfaatnya, dirobohin. Sampai sekarang tanah kosong tuh, jadi tanah kosong.
si gedungnya Jaya itu, ex gedungnya Jaya. Menara Saedah, alternatif pertama, opsi pertama ada, udah dirubuhin aja kayak punya Jaya itu. Tapi mungkin yang punya juga mikir-mikir ya, karena kalau dirubuhkan kan ini Menara Saedah ini lokasinya di Cawang Atas, itu daerah padat banget itu. Ya kalau saya robohkan, kalau ada puing yang kena genteng orang, gimana coba? Siapa yang mau tanggung jawab kan? Apalagi di genteng itu di bawahnya ada bayi. Waduh, kena bayi nanti. Wah, siapa yang tanggung jawab nanti kan? Wah, Jaya enak, itu kanan kiri dia adalah tanah kosong, sehingga nggak masalah. Pas dirubuhin sih nggak masalah, kanan kiri tanah kosong. Dia cuman ya tanah kosong lah, jauh dari pemukiman, nggak masalah dia. Nah kalau ini kan beda. Maka alternatif kedua adalah direnovasi aja. Apa sih yang membuat dia nggak mau, orang nggak menyewa di situ? Oh miring pondasinya, ya udah, pondasi yang miring itu kita perkuat, kita benerin supaya yang miring itu tidak semakin ambles tapi berubah menjadi menara pisah. Walaupun miring tapi masih keren. Jadi orang masih oke lah, kalau mau nyewa sih silakan aja. Nggak berbahaya, boleh-boleh aja. Boleh-boleh aja, silakan masuk. Silakan masuk. Ini nggak berbahaya, direnovasi aja. Mungkin itu juga terlalu mahal, sehingga udahlah alternatif terakhir biarin aja lah kondisinya seperti apa adanya. Nah itu kayaknya yang dipilih oleh si yang punya Menara Saedah kayaknya seperti itu. Udah dibiarin aja lah apa adanya. Sampai sekarang, kalau nanti Anda misalkan naik busway, dari ya lewat Cawang lah, lewat stasiun Cawang itu, Anda akan lihat Menara Saedah kondisinya ya sudah seperti itu aja. Seperti sekarang ini. Dibiarin aja dia. Nah, dibiarkan apa adanya. Yang ini nih. Dibiarkan apa adanya. Nah ini mana alternatif mana yang dipilih tentunya disesuaikan dengan ya maunya si pemilik gedung lah, pemilik apa. Lalu apa kaitannya HPP nilai dengan HBU? Kalau Anda lihat kembali mata kuliah kita dari awal sampai hari minggu lalu itu kan semuanya mendiskusikan tentang 6 langkah ya, 6 steps. Mulai dari productivity analysis, di mana kita melihat unsur fisik, unsur lokasi, unsur legal itu, sampai terakhir kita memperhatikan masalah market share atau pangsa pasar. 6 langkah. Hasil yang kita peroleh dari 6 langkah analisis pasar itu membantu kita untuk melakukan high and best use. Dari analisis produktivitas, kita dapat bahan loh untuk melihat apakah properti itu legally permissible untuk dipakai sebagai ruko. Apakah di tanah itu physically possible kalau saya bikin bangunan berlantai 3. Dari analisis demand, analisis supply, melihat market share, kita jadi tahu bahwa ternyata kalau saya bikin ruko 2 lantai, ini nggak nyucuk, Pak. Karena kelihatan bahwa yang nyari nanti 2-3 tahun ke depan itu nggak ada. Tipis yang nyari sedikit. Yang nyari ruko 3 lantai. Terus nyarinya apa dong daerah sini? Kayaknya daerah sini kos-kosan. Bikin rumah peta aja deh, jangan bikin ruko. Nah, itu kita ngelihat dari analisis supply, kita ngelihat proyek sejumlah penduduk, kita mempelajari ada nggak tambahan tenaga kerja, ada nggak pabrik baru buka. Dari situ kita dapat kesimpulan bahwa ruko kayaknya kurang oke deh. Lebih pas petakan di sini. Mengapa? Itu pabriknya baru buka 1 unit baru. Wah, itu kan nyari rumah semuanya itu. Ujung-ujungnya dari situ nanti kita akan bisa melihat apakah pembuatan rumah petakan itu sudah mencapai maksimum productivity, memungkinkan kita untuk mencapai maksimum productivity. Dari sini makanya kita bisa dapat merumuskan, kalau begitu properti ini akan saya nilai sebagai dengan asumsi bahwa nantinya akan dibangun rumah petakan di sini.
Yang potensi income-nya dalam 5 tahun ke depan adalah sekian. Saya proyeksikan 5 tahun sekian, reversion sekian, kemudian saya diskon sekarang ketemulah sekian. Ada periode kontrak, ada periode reversion. Ya, tapi sudah tahu kan yang namanya kontrak sama reversion di mata kuliah di metode income harusnya sudah disampaikan. Atau belum? Nggak tahu. Belum Pernah dengar sepertinya, nggak? Pak. Belum ya. Kontrak sama reversion belum tahu ya. Oke. Mungkin nanti saya akan pilih aja. Saya pindah ke Excel aja dulu. Oh, ini berarti nggak komplit ini kemarin di metode income. Metode income Anda belajar apa sih di penilaian? Apa yang dipelajari di metode income waktu itu? GIM sama DCF, Pak. GCF sama apa, Mas? GIM, GIM, Gross Income GIM. Multiplier ya. GIM ya. Oke. Itu ya, oke. Itu melompatnya terlalu jauh. Oke. Contract and reversion itu begini. Anda sudah mempelajari DCF lah ya. Tapi kira-kira begini. Kalau misalkan ada orang namanya Wono Kairun, dia punya rumah. Rumahnya itu di daerah Bintaro Jaya. Disewa oleh orang dari Ceko. Orang Ceko itu kerja sebagai dosen APP di STAN. Rumahnya itu disewa selama 5 tahun. Per tahunnya disewa 10 juta. Baru mulai, sewanya baru mulai sekarang. Jadi ini kalau sekarang 2021, 5 tahun, selesai 2026. Orang Ceko yang nyewa. Dosen mata kuliah analisis pasar properti. Kelas di semester 2. Semester 4 ya, semester 4, sorry. Semester 4. Penilaiannya bagaimana? Kan berarti kita tahu nih ya, berarti tempo sewa 5 tahun. Begini bos, sewanya 10 juta. Istilah PA tahu ya? Per annum per tahun. Per annum ya, per annum per tahun. Jadi dia itu akan bayar, orang Ceko itu akan bayar 10 juta per tahun kepada Wono Kairun. Terus sewa wajar tahun ke-6, berarti tahun 2027 yaitu taruhlah berapa? 12 juta. Misalkan begitu ya. 12 juta per tahun. Terus dari discount rate, dari analisis pasar, apa discount rate ini? Oh, pada R sama C. Dari analisis pasar, Anda tahu bahwa dari analisis data pembanding, Anda tahu bahwa discount rate itu taruhlah berapa? 9%. 9%. Nah, ini dianalisis dari data pembanding ya ini ya. Bukan dihitung dengan menggunakan apa namanya? Bagaimana biasanya ngitungnya pakai itu diskon pakai apa biasanya? Yang diajari dulu. Nggak diajarin Pak, cuma dikasih tahu bahwa nanti ada lembaga gitu yang bisa dipakai rujukan. Nggak ada, lembaganya nggak ada. Tak kasih tahu sekarang lembaga rujukan nggak ada, Mas. Tidak ada lembaga yang ngasih tahu rujukan. Diskon rate tidak ada. Properti ya. Tapi kalau untuk penilaian saham ada, namanya Pevindo. Itu ada lembaga. Bukan lembaga sih, tapi itu semacam perusahaan yang memberikan, yang ngitung return, ngitung yield untuk obligasi. Namanya Pevindo. Itu nggak pakai Pevindo juga bisa ada hitung sendiri kalau mau. Gampang hitungnya. Tapi kalau dibilang bahwa akan ada lembaga yang
yang ngitung itu nggak ada. Tak bilang dari sekarang tidak ada. Tahu dari sekarang tidak ada lembaganya. Jadi ini harus ada hitung sendiri. Hitungnya adalah dengan menggunakan data pasar. Nah, jadi Anda harus pakai data pasar. Nah, ini ngumpulin data pasar, itu dari situ ada ekstrak. Nah, ekstrak data pembandingnya itu ketemunya berapa. Jadi yang harus saya kumpulkan itu adalah transaksinya, transaksi, terus kemudian sewa. Jadi kalau Anda cari rumah yang disewakan tapi dijual, nah itu ribet kan? Jadi ribet memang ribet. Misalkan di sini ketemulah ada rumah yang disewakan, sewanya itu adalah 8 juta. Ya sorry, kok di sini sih 8 juta. Kemarin dia laku dijual berapa? 700 juta. Berarti kalau begitu ininya rate-nya adalah cap rate-nya adalah sebesar 8 dibagi 700. Bikin persentase. Nah, 1%. Capitalization rate-nya adalah 1%. Kecil sekali ya. Kecil memang. Nah, ini 1%. Nah, kira-kira seperti ini kira-kira. Ini Anda analisis dengan cara seperti ini. Makanya Anda harus punya database. Lembaga yang menyediakan tidak ada. Tidak ada. Anda harus cari sendiri, Anda hitung sendiri. Ketemulah diskon rate-nya sebesar sekian. Nah, kan berarti begini. Kalau saya punya timeline, masih ingat ya, kalau Anda ngitung TVM, Time Variant Authority, tuh nggak tahu Time Variant Authority. Wah, Anda ini bacaannya apa sih? Time Variant Authority kok nggak tahu? Duh. Ada yang penggemar komik Marvel nggak di sini? Waduh, sana udahlah ini mengerikan TVA. TVM, Time Value of Money. Kalau TVA itu Time Variant Authority itu adanya di komik Marvel itu. Di sini bacanya komik Marvel, komik Jepang nih bacanya nih. Konspirasi, Pak. Waduh, hoak nih berarti ya, hoak nih. Ya, ini kalau Anda ingat-ingat lagi mata kuliah manajemen keuangan, ada soal TVM, Time Value of Money. Itu yang pertama kali Anda buat adalah apa yang dibuat pertama kali? Timeline. Loh, sudah pada lupa berarti ini. Wah, ini kacau nih. Sudah pada lupa. Timeline bos yang dibuat pertama kali bos. Anda menilai dengan menggunakan pendekatan income, yang dibuat pertama kali adalah timeline. Langsung di CF, wah itu jangan, itu salah langsung di CF. Nanti bingung sendiri Anda. Anda harus buat timeline dulu, gambar dulu. Timeline itu ibaratnya adalah rencana kerja. Ibaratnya peta. Jadi Anda tidak akan jalan daki ke Gunung Bromo kalau Anda nggak punya peta. Kalau begitu nanti nekat Anda nyasar. Seperti saya dulu ke Gunung Lawu, bodoh nekat doang nyasar, Pak. Kita sama 3 orang nyasar. Kadang-kadang ngikuti perempuan. Wah kan kacau ini kan. Ada perempuan cantik, kita ikuti, Pak. Wah, nyasar ternyata. Jadi menjelang maghrib gelap itu kok tahu gelap ini. Tinggal kita bertiga aja nih. Wah, ini loh. Tapi yang perempuan yang kita ikuti kemana? Gue nggak tahu, cuy. Hilang juga dia gitu. Wah, ini kan berat ini, Pak. Satu nyadarnya menjelang maghrib. Jadi mulai naik itu sekitar habis asar itu mulai naik kita. Ada cewek-cewek itu naik, ya kita ikuti lah itu naik. Bertiga saya, namanya juga makhluk nakal ya, kita ikuti aja. Jalan terus kita, semakin lama semakin naik gitu. Tahu kok maghrib, Pak. Maghrib itu sudah gelap. Yang tadi orang kita ikuti udah nggak ada itu. Kita jadi bingung sendiri kan. Waduh, Gunung Lawu, Pak. Gunung Lawu yang dari sisi Solo. Dari sisi Solo, bukan dari sisi Magetan, tapi dari sisi Solo. Dari sisi Jawa Tengah, bukan dari sisi Jawa Timur. Wah itu kan, waduh, udah bingung aja kita kan. Wah ini kacau ini. Kalau sampai mati kedinginan di puncak Gunung Lawu, jadi kacau ini kita ini kan. Wah,
Waktu itu pada rombongan itu ya, kita bertiga yang terpisah. Kalau ingat-ingat kejadian itu kok, waduh kok bahaya juga ini. Ya itulah masa muda saya. Ya itu kita bikin timeline dulu. Timeline itu ibaratnya peta. Kalau ini kan petanya jelas kita. Oh ini ada Wonogkairun, dia dikontrakin 5 tahun. Jadi tahun 0 sampai tahun ke-5 kan. 1, 2, 3, 4. Saya kasih wadah dulu aja deh. Nah ini. Di sini kita akan memperoleh 5 juta. 5 juta. Dari tahun ke-0 sampai dengan tahun ke-5. Tahun ke-0, tahun ke-5. Tahun ke-0 sampai tahun ke-5. Kita perlu 5 juta per tahun. Terus tahun ke itu dan seterusnya, tahun ke-6 dan seterusnya, kita kasih warna apa nih? Saya dapat uang di sini adalah 6 juta. 10 juta, sorry. Dapat uang 10 juta. Oh, gak ketok. Ganti aja deh, biar kelihatan. Nah, ini aja deh, 10 juta. Seperti ini timeline-nya, Pak. Ini yang namanya timeline itu seperti itu. Itu tahun ke-5 itu ada di sini. Berarti di sini udah tahun ke-6 di sini. Tahun ke-6 ini ada di sini tahun ke-6. Tahun ke-6 dan seterusnya lah ya, dan seterusnya. Oke, ini tak tulis saja perpetuity. Nah, tahun ke-6 dan perpetuity. Ini perpetuity. Kalau seperti ini, nilainya bagaimana coba penilaiannya? Nah, ini di tahun ini saya rutin dapat uang sebesar 5 juta. Di tahun ini, saya dapat uang berapa? Kok 5 juta? 10 juta. Oh, itu salah ini. 10 juta. Sorry. Ini 12 juta. Di tahun ini, saya rutin dapat uang 10 juta. Di sini saya dapat uang berapa? Berapa yuk? Buat saya. Uang saya. 12 juta. Kata siapa? 12 juta dibagi cap rate-nya. Kata siapa, Bos? Nah, ini yang mungkin belum disinggung di mata kuliah sebelumnya barangkali ya. Di sini ada orang Ceko yang nyewa rumahnya Wonogkairun. Berapa? 10 juta per tahun. Setiap tahun Wonogkairun dapat duit 10 juta. Ya, sebulan kurang lebih 21 juta ya, kurang lebih. Setiap tahun dia dapat duit 10 juta. Selama 5 tahun. Tahun ke-6, orang itu sudah gak ngajar lagi di stan, pulang ke negaranya saya, di Ceko sana. Wonogkairun dapat duit berapa di sini? Dapat duit berapa? Sewa pasar wajar 12 juta. Nggak dapet dong, Pak ya. Iya, nggak dapet ini. Nggak dapet duit ya. Nggak dapet duit orang ini. Tapi ada potensi dia untuk dapat duit 12 juta. Ada potensi. Berarti apa? Kalau Anda mengingat-ingat lagi pelajaran mata kuliah manajemen keuangan, risiko yang dihadapi oleh Wonogkairun pada kotakan warna biru dengan kotakan warna ini warna apaan sih ini? Warna nggak jelas ini. Risikonya tinggian mana? Krem ya, warna krem sama warna biru. Risikonya tinggian mana? Risikonya tinggian Yang krem, Pak, yang krem. Risikonya tinggian yang krem, Bos. Ya, sehingga di sini saya kasih angka diskon rate ada 9%, tapi cap rate tidak 9%, tapi 12%. Mengapa kok 12%? Risiko saya lebih tinggi, risikonya Wonogkairun lebih tinggi. Kalau di sini dia pasti dapat uang 10 juta setiap tahun, di sini dia
kemungkinan dapat 12 juta. Kalau laku. Kalau ada yang nyewa. Kalau nggak ada, ya plonga-plongo wono kayak itu. Nah, makanya risiko dia lebih tinggi. Dalam konsep CAPM, high risk, high return. Ya kan? Dia dapat return 12 juta, lebih tinggi daripada 10 juta, tapi risikonya lebih tinggi juga kalau laku. Nah, itu. Inilah yang disebut dengan tempo kontrak. Nah, ini di sini kontrak ya. Di sini namanya, kalau yang ini namanya temponya adalah reversion. Kalau di tempo kontrak ini, yang rumah itu dipegang oleh orang Ceko. Orang Kairun mau masuk nggak boleh. Karena fakta sunt servanda. Dia sudah tanda tangan kontrak yang bilang bahwa rumah dalam penguasaan orang Ceko. Dia nggak boleh masuk-masuk tanpa seizin orang Ceko. Kunci diserahkan ke orang Ceko. Nah, di sini orang Ceko sudah pulang ke negaranya sana, kunci dibalikin ke Wonokairun. Dibalikin, Pak. Balik. Makanya kalau Anda lihat persneling mobil itu loh, kan ada tulisannya R ya. Itu kan berarti mundur kan. Kalau ada pencet R itu kan berarti mobilnya kan mundur gitu ya. R itu kan sekarang di reverse, Mas. Yang artinya mundur ini kan. Berarti balik kan. Betul, ini berarti balik. Yang balik apa? Rumahnya tuh balik ke kekuasaan Wonokairun lagi, bukan di orang Ceko lagi. Makanya disebut dengan tempo reversion. Karena balik gitu. Seperti mobil tadi, kalau dipencet persneling yang tulisannya R, artinya reverse, itu kan balik dia, mundur dia. Nah, itu. Makanya ini disebut dengan tempo kontrak, ini disebut dengan tempo reversion. Jadi penilaiannya bagaimana? Begini penilaiannya. Penilaian tempo kontrak. Ini income-nya berapa? Oh, 10 juta. Nah, ini 10 juta. Terus di sini aja deh. Income-nya 10 juta. Terus ada yang namanya, kalau Anda punya rutin dapat 10 juta setahun, 2 tahun, 3 tahun, terus 10 juta, terus itu namanya apa namanya? Tahun pertama 10 juta, kedua 10 juta, ketiga 10 juta, keempat 10 juta, kelima 10 juta. Itu namanya annuity. Betul, annuity. Annuity itu saya lebih senang pakai istilah YP. Tapi ya sama aja. Berapa persen ini? 9%. 9%. 5 tahun. 9%. 9%. Nah, ada kan saya tahu rumusnya seperti apa lah. Jadi cek sendiri. Taruhlah angkanya 2 misalkan. Saya enggak. 2 jelas salah. Saya enggak tahu. Saya enggak ngitung soalnya. Jadi 2 dikalikan 10. Nah, ini ketemu. Itu tempo kontrak. Terus sekarang tempo reversion. Nah, ini juga sama nih. Income-nya berapa? Income-nya 12 juta. Kalau laku. Makanya YP-nya tempo selama berapa tahun? Keabadi. Berapa persen? 12%. Kalau laku. Nah, karena kalau laku kan risikonya naik. Berarti kan return-nya harus naik. Karena harus high return. Perpetuity. Saya anggap diterima selamanya. Tidak ada tempo-tempoan selamanya lah. Nah, berapa ini berarti? Sama dengan 1 dibagi 12% ya. Nah, berarti ini kalikan ini. Maka nilai properti sama dengan ini ditambah dengan ini. Nah, 120 adalah nilai properti. Nah, gitu loh, Pak. Ini yang namanya tempo reversion sama tempo kontrak. Kalau Anda ininya beda-beda, tahun ke-1 dia 5, tahun ke-2 dia 6, tahun ke-3 dia 4, itu 7 gitu kan. Kan Anda tidak bisa pakai annuity. Tapi Anda mesti di diskon 1 per 1. Berarti pakai yang namanya DCF. DCF itu kan berarti ada 5 kok 3. 4, ini di sini 5, di sini 2 gitu kan. Ini dikalikan dengan present value. Ini di present value kan juga. Ini PV, dijumlahkan berarti ketemu yang namanya DCF. NPV. Teknik ini namanya adalah DCF.
Nah, itu yang disebut dengan. Nah, nanti di akhir periode di sini ada yang namanya reversion juga di GCF itu. Reversion juga. Nah, reversion itu asumsinya adalah seperti ini. Jadi income dia itu biasanya adalah income yang ada di sini dibagi kalikan dengan perpetuity. Reversion juga itu. Sama dengan di sini sebetulnya. Itu yang namanya metode income. Wah, ini harusnya dipelajari di itu loh, di metode income yang mengantar penilaian ya. Langsung loncat di CF itu berarti nanti Anda itu loh, atau pondasinya itu lompat-lompat itu loh, maksudnya nggak punya pondasi gitu. Jadi pemahamannya kurang. Oke, seperti itu. Jadi ini yang dimaksud dengan tempo term and reversion. Ini kalau dalam bahasa saya namanya term, ini namanya reversion. Term itu adalah tempo kontrak, term itu selama kontrak, reversion itu adalah ketika dia sudah revert balik ke pemiliknya. Kira-kira kan sampai di sini Pak. Waduh, ini takut cepat saya. Ada pertanyaan? Ini saya tidak yakin banyak yang bisa saya sampaikan karena sudah banyak yang Anda ketahui lah. Akan boring banget nanti kalau saya ulang-ulang materi yang dulu sudah ada. Ada yang ditanyakan Mbak setelah ini apa? Oh, ini nggak terlalu penting. Ini nanti minggu depan lah. Minggu depan coba kita lihat. Minggu depan kita akan mencoba melihat hitung-hitungan, contoh hitungan. Contoh hitungan ketika kita mesti menggunakan analisis HBU, terus kalau ada waktu kita lihat bagaimana kita melakukan simulasi. Untuk mensimulasikan ini. Mensimulasikan ini. Kalau ada waktu. Ada pertanyaan, Pak? Jadi saya ulangi lagi, Anda itu hanya akan menghasilkan nilai pasar kalau nilai itu dibangun dengan menggunakan HBU. HBU ini hanya akan ada kalau Anda melakukan APP. Ibaratnya ini kue bolu, ibaratnya ini onde-onde gitu. Ini adalah kacang hijaunya, Pak. Kalau Anda nggak punya kacang hijau, maka onde-onde Anda itu adalah onde-onde yang keras, nggak manis, nggak enak dimakan. Bahkan mungkin nggak ada yang mau makan onde-onde Anda. Onde-onde kok nggak ada kacang hijaunya? Isinya apa dong onde-onde itu? Mau diisi apa? Maksudnya onde-onde mau diisi tepung semuanya kan nggak mungkin. Nah, ini ibaratnya tepung, ini ibaratnya onde-onde. Nah, itu. Kalau manusia, ibaratnya ini adalah bapaknya, ini adalah ibunya, bapak sama ibu menikah, menghasilkan anak, campur menghasilkan anak, namanya nilai. Nah, itulah. Kalau Anda punya anak, tapi nggak punya ibu, lah yang hamil siapa? Nggak mungkin tuh. Gitu loh. Anda nggak mungkin punya anak kalau ada bapak doang. Yang hamil siapa? Karena bapak nggak mungkin hamil. Kecuali Arnold. Arnold itu dalam film Twins, dia hamil dia. Lucu di filmnya. Kalau mau Anda silakan. Film lama tapi lucu. Arnold Schwarzenegger. Zaman mudanya Arnold. Nggak mungkin, Pak, Anda punya nilai tapi tidak melakukan analisis HBU. Karena sebenarnya anak, mau punya anak kok nggak punya ibu, punyanya bapak doang, gimana caranya? Nggak mungkin. Yang hamil siapa? Nggak bisa. Atau sebaliknya, Anda bisa menghasilkan nilai tapi tidak melakukan analisis pasar properti. Ibaratnya Anda punya anak, tapi ibunya nggak ada. Misalnya ada bapaknya nggak ada. Yang menghamili ibunya siapa dong? Nggak mungkin kan? Emang nggak bisa? Nggak bisa sih iya. Dia lahir dari ibu yang tanpa suami. Bisa, tapi kehendak Tuhan itu. Itu outlier dalam bahasa matematikanya. Outlier itu tidak bisa kita pakai untuk analisis. Namanya outlier dibuang. Itu outlier itu seperti itu. Outlier.
Nggak mungkin Anda bisa menghasilkan nilai, tapi Anda tidak melakukan analisis. Anda tidak melakukan analisis HBU. Ibaratnya Anda punya anak, ada ibunya, ada bapaknya, tapi kok ibunya nggak ada. Nah, itu. Atau Anda punya anak, ibunya ada, tapi bapaknya nggak ada. Nah, itu ibaratnya Anda mempunyai nilai, melakukan analisis pasar, tapi Anda tidak melakukan analisis highest and best use. Lah kok punya nilai? Wah, nanti kalau ada hakim tanya, wih, tergugat, ini kok Anda bisa sampai kepada nilai rumah 10 miliar, ini dapatnya dari mana ini? Wah, kan lekak-leku Anda jawabnya. Nggak bisa jawab Anda. Nah, alias pelongo-pelongo. Wah, jadi yang mulia hakim bilang begini nanti, Panitra ini minta tolong tergugat ini disuruh keluar aja dari ruangan sidang. Nggak ada gunanya mereka ada di sini. Katanya ahli kok ternyata jawab gini aja bekak-beku. Panitra, wah nanti panitranya, wah ini, ayo Pak, mohon maaf Pak. Itu kan ya malu-maluin kan, itu loh Pak. Jadi Anda kalau mempunyai nilai yang sahih, ini dibikin. Lakukan APP, kerjakan HBU, nah dua ini menjadi pondasi yang kuat untuk merumuskan nilai pasar. Nilai pasar itu dapat dihasilkan jika dan hanya jika Anda melakukan HBU dan melakukan analisis pasar. Tanpa kedua itu, atau tanpa salah satu, ya mohon maaf, Anda tidak akan bisa menghasilkan nilai pasar. Jadi nilai apa? Nggak tahu saya. Nilai jadi-jadian barangkali. Ya nggak tahu. Jadi itu ya Pak ya, benang merah aplikasi dari analisis pasar dengan HBU, terus kemudian dengan penilaian. Jadi dua ini harus Anda lakukan supaya Anda bisa menghasilkan nilai properti yang betul-betul akurat. Karena kalau tidak, nanti nilai yang Anda hasilkan itu adalah nilai kaleng-kalengan. Angka sih angka ada, cuman tidak mempunyai landasan teoretikal yang memadai. Tidak dibangun berdasarkan argumen yang matang. Kalau nanti ada orang yang mempertanyakan, mengapa kok nilai rumah itu 5 miliar? Masa Anda mau jawab, oh ini di aplikasi sistem keluar 5 miliar ya Pak? Ya diketawain Anda. Nggak bisa Anda jawab seperti itu. Diketawain. Lalu Anda yang mengendalikan sistem kok, Anda bilang, sistemnya bilang begitu. Jadi Anda sama sistem, pinteran sistem. Buat apa kalau begitu saya ada Anda kan? Aduh, Anda pergi aja, saya pakai sistemnya aja. Dan nggak pernah salah, nggak pernah capek, tak suruh selalu nurut itu. Kan seperti itu. Ya jangan sampai itu terjadi. Nah, itu terjadi, ya jangan sampai Anda menggantungkan nasib Anda pada aplikasi. Itu adalah sekedar tool saja. Dan ini framework yang kita pelajari selama 1 semester ini, harapan saya ada itu memberikan landasan yang memadai bagi Anda untuk membangun nilai pasar yang theoretically sound. Nah, mungkin demikian. Kalau nggak ada pertanyaan, saya akan akhiri kelas saya. Kita akan ketemu lagi minggu depan ya. Ada pertanyaan nggak? Saya stop sharing screen. Kalau nggak ada, ketemu lagi minggu depan ya. Minggu depan nanti coba kita lihat beberapa Excel lah ya. Ini nanti saya sarankan Anda untuk buka-buka lagi pelajaran HBU di mata kuliah pengantar penilaian properti dan pelajaran HBU di mata kuliah properti residensial, penilaian properti residensial. Sekaligus refreshing. Mungkin demikian, terima kasih. Kita ketemu lagi minggu depan. Forza Italia. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Saya live ya.